Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'ali berarti sanad keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakuti seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tanya apa salahnya dengan ilmu? Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap kalimat itu milik Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya guru, tidak semuanya habaib, banyak juga yang lain transfer ilmu dari yang lain. Yang punya Sulamut Tauhid Habib Abdullah bin Husain Al-Alwi itu belajarnya di mana? Di Mekah. Apakah semua gurunya Ba'alwi? Tidak. Banyak juga yang bukan Ba'alwi. Kenapa? Sah-sah saja yang namanya transfer keilmuan, peradaban keilmuan sesama umat Islam. Nggak jadi masalah. Ini bukan masalah ilmu, bukan masalah peradaban. Masalah apa? Ini masalah nasab. Daripada satu klan kaum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak jelas. Kebetulan itu nempelnya ada di Ba'alwi. Dan sebetulnya yang dibatalkan oleh para ulama bukan Ba'alwi saja, banyak. Dan yang membatalkan nasabnya Ba'alwi pun bukan kita saja, bukan apalagi bukan Kiai Imaduddin, bukan, tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga banyak. Dan Kiai Imaduddin juga membahas, menganalisa itu juga berdasarkan data-data yang sudah ada zaman dulu. Artinya itu sudah sebetulnya harus diketahui oleh orang. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Telah kita saksikan bersama sebuah video di mana Gus Kausar dalam suatu ceramah, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau Gus Kausar menyampaikan bahwa ketika nasab Ba'alawi dibatalkan, maka batalah keilmuan dari para santri-santri pondok pesantren, karena mayoritas pondok pesantren itu mengajarkan kitab Sulamut Taufik, yang mana kitab itu adalah karya dari Ba'alawi, keturunan dari Ba'alawi. Ini kitab Sulam Taufik yang pernah saya mengkaji juga di pondok pesantren. Kitab Sulam Taufik ini karya dari Al-Alamah Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alwi. Memang kitab Sulam Taufik ini masih karya dari keturunan Ba'alwi. Akan tetapi pendapat dari Gus Kausar ini diluruskan oleh beliau Gus Abbas dari Buntet Cirebon, yang mana ketika nasab Ba'alawi itu batal sebagai keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka batal pula sanad ilmuannya, itu tidak benar. Jadi batalnya nasab tidaklah membatalkan sanad ilmuwan. Dalam hal ini saya pribadi sangatlah sependapat dengan beliau Gus Abbas dari Buntet Cirebon. Dari penjelasan beliau ini memang secara ilmiah itu lebih bisa diterima, karena batalnya suatu nasab itu tidaklah membatalkan sanad keilmuan. Sebagaimana contoh simpel saja, misalkan saya pernah mengkaji kitab Sulam Taufik ini kepada guru saya, misalkan bernama Ahmad. Dari dulu saya ketahui Bapak Kiai Ahmad ini adalah putra Kiai besar bernama Muhammad misalkan.
setelah sekian tahun saya mengaji kepada beliau sampai mendapatkan banyak ilmu, ternyata di kemudian hari saya tahu ternyata sebenarnya kiai saya itu, Kiai Ahmad misalkan, itu ternyata bukan putra dari Bapak Kiai besar, Bapak Kiai Muhammad yang dulu saya kenal. Ternyata Bapak putra dari Bapak Kiai Taufik, misalkan seorang yang kiai biasa, bukan kiai besar. Tentunya keilmuan yang telah saya terima dari kiai saya, Bapak Kiai Ahmad tadi, tidaklah menjadi batal sanad keilmuannya. Jadi memang sanad nasab tidaklah membatalkan sanad keilmuan. Memang kita tidak memungkiri banyak juga dari Ba'alwi yang menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang alim. Akan tetapi saat ini secara data ilmiah menunjukkan bahwa nasab mereka tidaklah sambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.